Ada salah satu pasar tradisional yang tetap hidup di tengah gempuran minimarket dan e-commerce. Hiruk-pikuknya masih terasa, meski tak sepadat dulu. Di bagian paling pojok lorong pasar, ada satu lapak kecil yang selalu menarik perhatian. Gerobaknya sudah tua, catnya mengelupas, namun jajanan yang dijajakan di atasnya selalu tampak segar, bersih, dan menggiurkan. Lempernya mengkilap, risolnya garing, dan kue lapisnya seperti baru saja dibuat. Tapi ada satu keanehan besar, tak pernah ada yang terlihat membeli, tak pernah ada antrean, tak pernah terdengar transaksi. Namun anehnya, dagangan itu selalu habis setiap sore. Pemilik gerobak itu adalah seorang perempuan tua. Keriput, rambut putih digelung rapi, dan tubuh yang bungkuk. Orang-orang memanggilnya Bu Warni. Ia tak pernah bicara banyak. Hanya duduk diam tersenyum ramah pada siapapun yang lewat, namun tak pernah menawarkan dagangannya. Tak ada teriakan khas pedagang seperti risol, lempir, murah-murah. Dia hanya duduk dan menunggu. Anehnya, tak pernah ada satupun orang yang mengaku pernah membeli dari Bu Warni. Tapi tiap sore nampan di gerobaknya kosong. Rapi, bersih. Jaka, seorang pedagang gorengan di seberang lorong itu, mulai merasa janggal. Ia berjualan setiap hari sejak pagi sampai sore, dan posisinya pas menghadap gerobak Bu Warni. Ia berani bersumpah bahwa selama ini, tak satu pun pembeli menghampiri Bu Warni. Bahkan ia sempat diam-diam memperhatikan, menghitung menit demi menit, jam demi jam. Tetap tak ada yang datang. Tapi ketika Jaka memberanikan diri bertanya langsung, Bu Warni hanya menatap matanya, tersenyum samar dan menjawab lirih, yang beli itu nggak kelihatan Le. Karena rasa penasaran itu makin mengganggu pikirannya, Jaka memutuskan untuk tetap di pasar sampai malam hari. Ia berpura-pura membersihkan lapaknya lebih lama dari biasa. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam, pasar sudah benar-benar kosong. Lampu-lampu redup, lorong-lorong gelap, hanya ada suara kipas listrik berdengung di kejauhan. Gerobak Bu Warni masih di tempatnya. Ia sendiri tampak duduk tenang. Lalu, perlahan, dari ujung lorong, muncul siluet-siluet samar. Sosok-sosok itu datang tanpa suara. Mereka berjalan perlahan, tapi langkah mereka tak menyentuh tanah. Ada yang tubuhnya tinggi menjulang tanpa wajah. Ada yang mengenakan baju usang dari zaman kolonial. Bahkan ada anak kecil yang wajahnya tertutup rambut panjang. Mereka mengerumuni gerobak Bu Warni seperti antrean pembeli biasa, tapi tak satu pun berbicara. Mereka hanya menunjuk dagangan, lalu kue itu lenyap begitu saja, tanpa bekas. Jaka tak bisa bernapas. Ia ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku ke lantai. Salah satu dari makhluk itu menoleh ke arah Jaka. Matanya merah menyala dalam gelap. Wajahnya datar, pucat, dan seperti tidak punya ekspresi manusia. Jaka merasa tubuhnya seperti tenggelam dalam lautan es. Namun saat itu pula, suara Bu Warni terdengar jelas meski pelan. Sudah, jangan ganggu yang hidup. Dan seketika seluruh makhluk itu menghilang dalam kabut tipis yang muncul entah dari mana. Bu Warni berjalan perlahan mendekati Jaka yang masih gemetar. Ia menatap Jaka dengan tatapan kosong. Pulanglah Le, jangan ikut campur urusan yang tak bisa kamu pahami. Setelah itu ia kembali ke gerobaknya, menata nampan-nampan kosong seolah tak terjadi apa-apa. Malam itu Jaka pulang dengan tubuh menggigil dan pikiran yang kacau balau. Jaka jatuh sakit keesokan harinya. Tubuhnya panas tinggi dan ia terus mengigau tentang kue basah, suara-suara aneh, dan makhluk-makhluk yang tidak punya kaki. Ibunya panik dan memanggil Ustadz. Setelah diruqyah, Jaka membaik, namun ia tak pernah lagi berani melihat ke arah lapak Bu Warni. Tapi malam-malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama, antrian makhluk tak dikenal, aroma lemper, dan tatapan kosong Bu Warni. Suatu pagi, pasar mendadak heboh. Gerobak Bu Warni lenyap, tak ada jejak. Bahkan tanah bekas lapaknya bersih, seolah tak pernah ada apa-apa di sana. Tak satu pun pedagang yang tahu kemana perginya Bu Warni. Bahkan, petugas keamanan pasar mengatakan bahwa malam sebelumnya, tidak ada satupun gerobak tersisa di lokasi itu. Beberapa hari kemudian, seorang ibu muda mencoba berjualan di bekas tempat Bu Warni. Ia meletakkan dagangannya pagi-pagi dan kembali sore hari, tapi tak ada yang laku.
Anehnya saat mengecek nampannya, ada beberapa uang receh lusuh tersusun rapi. Ketika disentuh, uang itu dingin seperti baru dikeluarkan dari kuburan. Ia langsung pindah tempat keesokan harinya. Salah satu pedagang tua akhirnya angkat bicara. Dulu sebelum pasar ini direnovasi, pernah ada kejadian tragis di tempat itu. Seorang nenek penjual kue tertabrak gerobaknya sendiri saat penggusuran. Ia meninggal sambil menggenggam uang receh dan lemper yang belum sempat dijual. Setelah kejadian itu, tempat itu seakan dikutuk. Setiap beberapa tahun, akan muncul kembali gerobak dagangan misterius, selalu dijaga sosok yang tidak pernah tua. 3 bulan setelah hilangnya Bu Warni, pasar mulai terasa berbeda. Di malam-malam tertentu, pedagang mulai mencium aroma daun pisang hangus dan gula merah. Salah satu tukang sayur bahkan mengaku mendengar suara kursi kayu diseret-seret dari arah pojok pasar, padahal tak ada siapapun di sana. Suatu pagi, orang-orang dikejutkan oleh kehadiran gerobak tua di sudut pasar yang sama. Tapi yang lebih mengejutkan, pemiliknya mirip Jaka. Duduk diam, menunduk, dan hanya tersenyum kecil setiap kali ditanya. Tapi mata itu kosong, terlalu kosong untuk jadi manusia. Gerobak tua itu kembali muncul di sudut lorong pasar pada subuh hari. Tak ada yang melihat siapa yang menaruhnya, tapi lebih mengejutkan, orang yang duduk di belakangnya adalah Jaka. Bukan mirip, benar-benar Jaka. Pakaian lusuh yang biasa dipakainya, sandal jepit yang satu putus, dan tatapan kosong yang tidak asing. Namun ada sesuatu yang janggal. Mata Jaka tak berkedip. Wajahnya kaku seperti topeng. Ia hanya diam. Senyum tipis tergurat di bibirnya seperti dipaksa. Sejak kemunculan kembali gerobak itu, suasana pasar berubah drastis. Pedagang-pedagang mulai menutup lapak lebih awal. Para pembeli menghindari lorong itu. Bahkan satpam pasar enggan berpatroli dekat tempat tersebut. Mereka bilang, suhu di sekitar gerobak itu selalu dingin, seperti berada di dalam lemari mayat. Kadang, dagangan dari lapak sebelah tiba-tiba basi dalam hitungan jam, walaupun baru keluar dari panci. Meski tak ada yang pernah melihat ada pembeli datang, nampan di gerobak Jaka selalu habis setiap sore. Lebih parah dari sebelumnya, kini setiap pagi, sudah ada uang receh berderet rapi di atas gerobaknya. Tapi semua uang itu tidak bisa digunakan. Tukang nasi uduk yang mencoba membelanjakan uang tersebut mengalami kecelakaan parah. Uangnya terbakar sendiri dalam saku celana. Uang dari lapak itu seperti membawa kutukan. Malam-malam pasar mulai berisik. Pedagang yang rumahnya dekat dengan area pasar mulai mendengar suara gamelan pelan, disusul suara tawa anak-anak. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Salah satu warga nekat merekam suara itu lewat ponselnya, dan saat diputar kembali, suara yang terekam hanya desahan berat, seperti orang tidur mengorok, tapi sangat dekat ke telinga. Seorang pedagang tempe bernama Pak Sahid mulai sering mengigau saat tidur. Ia bermimpi ditarik ke dalam lorong gelap, dipaksa memakan lemper yang basah darah. Dalam mimpinya ada suara perempuan tua yang terus-menerus berkata, "Bantu ibu jualan ya, Le. Jangan ditolak rezeki dari mereka." Istrinya sampai menyumpal telinga Pak Sahid dengan kapas dan memutar murotal sepanjang malam. Tapi tetap saja, pagi-pagi ia bangun dengan tangan memegang daun pisang kosong. Satu pagi, 2 gerobak muncul. Bukan cuma Jaka. Di ujung lain pasar, muncul gerobak identik dengan dagangan yang sama. Penjualnya adalah sosok anak kecil dengan wajah pucat dan bola mata besar menatap kosong. Saat didekati, anak itu menatap lurus dan berkata dengan suara berat seperti orang tua, "Ambil saja, bayarnya nanti." Pasar tersebut kini seperti hidup di 2 dunia. Siang hari, hiruk-pikuk masih terdengar. Tapi menjelang sore, hawa berubah. Para pedagang mulai berkemas sebelum maghrib. Lampu-lampu lorong padam satu persatu seperti ada yang sengaja mematikan. Pembeli yang tersisa cepat-cepat pergi. Mereka tahu jika terlalu lama, mereka bisa terjebak. Satu persatu pedagang mulai menghilang, tanpa jejak, tanpa kabar. Meja dagangan mereka dibiarkan kosong. Beberapa hari kemudian, suara mereka muncul dalam mimpi para pedagang lain. Mereka seperti memohon,
"Jangan lawan Bu Warni, tolong jualkan kue ini. Mereka lapar." Seorang petugas kebersihan iseng melihat pantulan gerobak di cermin kaca toko. Tapi yang terlihat bukan Jaka, melainkan Bu Warni. Wajahnya menempel di kaca, matanya melotot, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Saat ia menoleh langsung ke arah gerobak, tak ada siapapun di sana. Tapi di bajunya, terselip daun pisang yang masih basah. Seorang ustadz tua yang dikenal sebagai penarik jin datang ke pasar setelah dipanggil warga. Ia hanya berdiri beberapa menit di depan gerobak, lalu berkata lirih, "Gerobak ini bukan milik dunia ini lagi. Ia jadi pintu, jadi tempat lintasan. Tempat mereka beli sesuatu untuk menahan rasa rindu pada dunia manusia. Tapi, harga yang dibayar bukan uang." Pada malam Jumat Kliwon, seluruh lampu pasar padam. Kamera CCTV rusak. Ketika petugas membuka area pasar esok paginya, lorong dekat gerobak penuh jejak kaki berwarna hitam. Dan di tengahnya, ada seonggok daging yang diduga adalah bagian tubuh manusia, dibungkus daun pisang. Di atasnya tertulis dengan darah, "Sudah waktunya ganti pedagang." Kini, tak ada yang berani mendekat ke gerobak itu. Gerobaknya tetap ada. Jaka sudah tidak terlihat, tapi seseorang selalu tampak duduk di belakangnya. Sosok yang berubah-ubah wujudnya. Kadang perempuan tua, kadang anak kecil, kadang laki-laki muda yang pernah hilang. Tapi mereka semua punya satu kesamaan. Mata kosong dan senyum lebar yang menakutkan. Dan gerobak itu masih menjual kue yang tak pernah kita lihat dibeli, tapi selalu habis.